Halo, rekan-rekan semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Video kali ini temanya adalah strategi pemasaran jasa. Seperti sudah kita diskusikan pada awal pertemuan kuliah, bahwa peran jasa terhadap pendapatan bruto dunia sebagian besar disumbang oleh sektor jasa, mencapai lebih dari 61%. Sementara di Indonesia, sektor jasa masih berkisar pada 30% sumbangannya terhadap pendapatan brutonya. Sedangkan bila kita melihat Singapura, sumbangan sektor jasa sudah mencapai di atas 80%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Singapura strategi pengelolaan sektor jasa lebih baik dari Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, kita perlu mengetahui strategi pemasaran jasa dengan baik. Selamat menyaksikan. Blue Ocean Strategi. Bagi perusahaan untuk meraih target kinerja perusahaan dapat menggunakan Blue Ocean Strategi. Strategi ini dapat dikatakan sebagai sebuah metode marketing yang cocok bagi perusahaan yang belum kuat terhadap kondisi internalnya. Pada strategi ini memungkinkan perusahaan menghilangkan kompetitor dalam bisnisnya agar bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Maka perusahaan harus menjalankan konsep Blue Ocean Strategi dalam bisnisnya tersebut. Penerapan Blue Ocean Strategi dalam kaitannya dengan dunia penerbangan berbiaya rendah di industri penerbangan sipil. Untuk melakukannya, penawaran komersil dari maskapai penerbangan terpilih dibandingkan untuk memvalidasi setiap upaya untuk menerapkan konsep Blue Ocean Strategi. Konsep Blue Ocean Strategi diperkenalkan pertama kali kepada publik pada tahun 2005, yang sudah beberapa waktu lamanya, oleh dua orang profesor yang juga penulis, yaitu Wei Chen Kim dan Rini Moberg. Blue Ocean Strategi menjadi kebalikan daripada strategi Red Ocean. Jika pada Red Ocean Strategi, perusahaan harus berdarah-darah, berebut pasar, maka Blue Ocean Strategi mengajarkan bagaimana membuat pasar yang baru. Konsep Blue Ocean Strategi bagi pengelola jasa penerbangan di Indonesia dalam mencapai kepuasan pelanggan sebaiknya menggunakan strategi ini daripada berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai the best world airport. The best world airport, airline, dan the best world launch sangat jauh panggang dari api. Maka sebaiknya menggunakan strategi Blue Ocean. Berikut ini adalah pokok-pokok pikiran yang ada di dalam Blue Ocean Strategi. Yang pertama, batasan pasar yang ingin dicapai. Tingkat capaian kepuasan pelanggan selama perusahaan mulai berdiri sampai sekarang dalam melayani jasa
penerbangan umumnya akan sama dengan umur negara. Artinya apa? Perusahaan jasa penerbangan telah lama berkiprah di industri penerbangan. Pada saat menulis bab ini, usia negara kita mencapai 78 tahun. Ibarat manusia umur setua itu sudah mulai usur. Kejayaan suatu perusahaan, kendali utama ada pada pimpinannya, yaitu yang disebut dengan Chief Executive Officer atau disingkat CEO. Perusahaan yang memiliki CEO yang smart, maka perusahaan tersebut akan dinamis dan maju. Hal yang penting dalam berorganisasi adalah kontrol kinerja bisnis secara rutin dan periodik, serta konsisten. Menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya. Menggunakan Blue Ocean Strategy untuk maskapai berbiaya rendah, mereka memanfaatkan peluang dan membuka cara baru dengan bekerja sama dengan pengelola bandara. Tentunya bandara yang tidak menyiapkan full service dengan mengurangi biaya mereka. Mereka perlu diperhatikan faktor-faktor pendukung pengambil keputusan. Jadi faktor-faktor yang menentukan daripada peran perusahaan, yaitu contohnya adalah kolaborator. Kolaborator itu supplier ya. Kemudian konteks. Konteks itu lingkungan. Kemudian kompetitor atau pesaing, pelanggan atau customer, dan perusahaan atau company. Dari faktor-faktor tersebut dapat diperoleh kriteria pengambilan keputusan, yaitu ada bagaimana membuat nilai perusahaan, nilai kolaborator, dan nilai pelanggan untuk mengetahui optimal value proposition atau OVP yang perlu disiapkan oleh CEO. Jadi di dalam satu perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang perlu diketahui itu ada 3 hal. Yang pertama, nilai perusahaan itu sendiri, kemudian nilai kolaborator, dan nilai pelanggan. Sehingga pihak CEO akan mengetahui proposisi nilai yang optimal yang harus disiapkan. Selanjutnya, konsep yang perlu dipahami daripada Blue Ocean Strategy adalah fokus pada gambaran yang besar. Target CEO adalah visi yang telah dibuatnya sendiri. Buatlah visi besar yang dapat dicapai. Banyak CEO indah sekali pada saat membuat visi perusahaan yang dipimpinnya. Visi ini tentunya atas persetujuan pemegang saham. Atau bisa juga visi sudah ada dari CEO sebelumnya. Tapi pada intinya, visi yang dibuat harus sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kalau kita melihat visi dari
salah satu penerbangan dengan biaya murah, yaitu semua orang dapat terbang. Nah, itu merupakan salah satu tag yang dicanangkan oleh salah satu maskapai penerbangan berbiaya murah. Kemudian mengingat jabatan CEO di Indonesia paling lama hanya 2 kali masa jabatan, maka sebaiknya ada pola karir yang jelas. Setelah selesai menjabat CEO, bisa menjadi pemegang saham. Maka perusahaan akan berkelanjutan. CEO yang baru tinggal menjalani tugasnya dengan melihat standarisasi yang sudah ada dari visi sebelumnya, yaitu visi menengah. Kemudian kinerja CEO dapat terukur bila batasannya jelas. Selama 2 periode melakukan apa dan hasilnya bagaimana. Langkah berikutnya di dalam Blue Ocean Strategy adalah buat jangkauan melampaui besarnya permintaan. Buatlah konsep berpikir 1 langkah lebih maju dari target yang telah ditentukan. Tidak sebatas hanya melayani sebesar apa yang diminta dan dibutuhkan oleh konsumen atau pasar saja. Disinilah kunci untuk bisa melakukan inovasi. Pada jasa penerbangan, karena adanya keinginan untuk melampaui apa yang diminta konsumen. Untuk bisa melakukannya, kita harus menguasai standar kepuasan pelanggan di dunia penerbangan. Selanjutnya, konsep yang perlu dilakukan juga menjalankan rangkaian strategis dengan benar. Untuk membangun Blue Ocean Strategy dengan benar, maka perusahaan harus melakukan perencanaan strategi dalam rangkaian utilitas konsumen atau pembeli, biaya, harga, dan penggunaan fasilitas yang ada. Gunakan rekomendasi Kim dan Markun untuk mengetahui peta manfaat bagi pembeli, yaitu pembeli, pengiriman, penggunaan, pelengkap, perawatan, pembuatan. Jadi itu adalah langkah-langkah yang dianjurkan oleh pencetus Blue Ocean Strategy. Selain itu, gunakan juga manfaat industri seperti produktivitas konsumen, kesederhanaan, kenyamanan, risiko, keceriaan, dan citra. Kemudian kita juga perlu memperhatikan juga tentang masalah lingkungan juga ya, lingkungan. Langkah selanjutnya, rangkaian strategis dengan benar. Nah, itu sudah. Selanjutnya disusul atasi hambatan utama yang ada pada organisasi. Dalam organisasi adalah perusahaan itu sendiri yang terdapat hambatan-hambatan yang bisa menghalangi kemajuannya.
Jadi kalau kita melihat satu pemerintahan yang baru terbentuk, biasanya akan membentuk organisasi baru. Jadi dicari pendukung-pendukungnya atau staf-stafnya di dalam organisasi itu orang-orang yang siap mendukung organisasi atau pemerintahan yang dipimpinnya. Jadi biasanya kalau pemerintahan baru itu biasanya karyawan atau pejabat yang sudah tinggi di situ mempunyai satu keengganan untuk berperilaku membantu pemimpin yang baru. Apalagi kalau diketahui pejabat lama yang ada di posisi di bawah direksi itu mempunyai kemampuan atau pengalaman yang lebih. Itu biasanya timbul kesulitan, sehingga pada posisinya biasanya timbul friksi. Untuk menghindarkan friksi tersebut, kewenangan daripada CEO yang baru itu mencari orang yang bisa bekerja sama dengan dia. Berikut ini adalah penjelasan tentang tahap-tahap masalah pemeriksaan di dalam security agar memenuhi standarisasi bandara global, yaitu screening guide SINIT, yaitu pemasangan petunjuk security. Pihak pengelola bandara perlu memasang tanda di beberapa tempat penting yang dilalui penumpang berupa simbol lokasi pemeriksaan security. Berikutnya, standar yang perlu diperhatikan adalah waiting time atau waktu tunggu pemeriksaan. Di dalam waiting time tadi sebaiknya itu diberikan satu penjelasan bahwa pemeriksaan security terhadap bagasi barang-barang itu berkisar antara 3 sampai 6 menit. 3 sampai 6 menit. Sehingga penumpang dapat memperkirakan waktu yang dia peroleh di dalam waktu tunggu yang dia peroleh dalam menunggu pemeriksaan bagasinya. Selanjutnya tentang service efisiensi, di mana pemeriksaan security yang cepat dan tepat. Mengingat penumpang di terminal bandara itu tidak hanya satu pesawat, maka perlu dibantu oleh fasilitas-fasilitas tertentu agar pemeriksaan security tadi efisien. Jadi contohnya ada mesin X-ray, ada walk-through metal detector, dan ada fasilitas handheld metal detector. Nah, itu fasilitas sebagai alat bantu agar pelayanan security itu efisien dalam pemeriksaannya. Selanjutnya, standar yang perlu diperhatikan tentang staff attitude dan courtesy, merupakan sikap dan kesopanan staf security yang sedang bertugas. Jadi pada saat melakukan pemeriksaan bagasi atau yang lain-lainnya, pihak security harus memberikan hormat dan berkata dengan sopan. Artinya tidak perlu membentak-bentak. Karena yang dilayani ini adalah penumpang, ya. Penumpang yang mempunyai nilai yang sama.
sehingga perlu dijaga sikap dan kesopanannya. Apabila perlu bantuan, ya dilakukan bantuan ya, gitu. Standar berikutnya adalah staff language skill, merupakan kelancaran petugas dalam berkomunikasi dengan bahasa internasional. Di sini petugas yang bertugas di bandara internasional alangkah baiknya apabila menguasai bahasa minimal bahasa Inggris. Hal ini sudah menjadi satu ketentuan internasional ya. Jangan menggunakan bahasa isyarat. Walaupun itu bisa ya. Tapi sebaiknya petugas yang bertugas di bandara internasional harus mempunyai kemampuan bahasa Inggris minimal. Sebagai standar yang terakhir dalam pelaksanaan Blue Ocean Strategy tadi, kita juga bisa menyiapkan fast track security, yaitu penyediaan jalur cepat keamanan bagi penumpang yang berstatus VIP atau VVIP. Disediakan jalur khusus menuju ruang tunggu tanpa melewati komersil area. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.